بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وإلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وعلمائنا ولمن علمنا حرفا، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وشارحه ووصلهم وفرعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin, para guru, para ustadz, para kiai, para jamaah, ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Dipertemukan pula kita dengan bulan Dzulhijjah, juga beberapa hari lagi kita akan memasuki menyambut hari raya besar Al-Idul Akbar. Bahwa hari raya besar dalam Islam itu justru hari raya Idul Adha, bukan hari raya Idul Fitri. Dengan bukti bahwa ketika kita dalam satu tahun, maka hari di mana kita diperintahkan untuk makan dan minum itu justru di bulan ini. 4 hari Ayyamut Tasyrik, 3 hari Ayyamut Tasyrik, 1 hari hari raya, maka di situ kita diperintahkan untuk makan dan minum. Tetapi bagaimana fenomena di Indonesia? Nah, itulah keunikan Islam di Indonesia. Pengalaman kami ketika masih di sana, ya memang Idul Fitri biasa aja. Justru Idul Adha yang Masya Allah luar biasa. Tapi ala kulli hal, bahwa kesemuanya merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengagungkan syiar Allah itu menunjukkan ketakwaan hatinya, menunjukkan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermohon juga mudah-mudahan jamaah kita, teman, handai taulan, kerabat yang berangkat haji diberikan sehat walafiat, diberikan kelancaran, dijadikan haji yang mabrur, kembali juga dalam posisi sehat selamat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pun pada gilirannya Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di Mekah, Madinah, melaksanakan ibadah haji, berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah kita bahas kemarin adalah
8 hal yang menjadikan hiasan bagi 8 hal yang lain. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita biiznillah. Kita akan mulai dengan membaca penjelasan dan syarah dari muallif hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wal hilmu zinatul ilmi, dan ilmu itu merupakan hiasan bagi ilmu. Dan santun, kelembutan, kesantunan itu hiasan ilmu. Kemudian wattadallulu zinatul muta'allimi, sementara merendahkan diri itu adalah hiasan bagi orang yang belajar atau para santri atau para penuntut ilmu. Kemudian selanjutnya watarkul minnati, dan meninggalkan menyebut-nyebut kebaikan. Zinatul ihsan, itu merupakan hiasan dari perbuatan baik. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bahwa yang pertama, sebagian lanjutan dari pembahasan terdahulu, wal hilmu zinatul ilmi, dan kesantunan, kelembutan itu merupakan hiasan daripada ilmu. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, kallamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun minas sabi, faqala laha man anti, faqala bintur rajuli al-jawadi Hatim, faqala sallallahu alaihi wasallam, irhamu aziza qaumin dhalla, irhamu ghaniyan iftaqara, irhamu aliman dha'a bainal juhali. Diriwayatkan, ini riwayat tentang penguat dari hal ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ngobrol kepada beliau atau berbicara kepada beliau itu seorang wanita, seorang budak yang saat itu masih ada perbudakan. Kemudian ketika beliau bertanya, kamu siapa? Dinyatakan, aku adalah anak perempuannya si Jawad Hatim. Jadi Jawad Hatim ini seorang pembesar di kaumnya, orang bangsa kafir Quraisy. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu aziza qaumin dhalla, sayangi 3 golongan, kata beliau. Yang pertama, pemuka satu golongan atau pemimpin satu golongan atau orang-orang mulia di satu kaum, dhalla, yang kemudian dia menjadi terhina. Irhamu ghaniyan iftaqara, sayangilah orang kaya yang menjadi fakir. Kemudian selanjutnya, irhamu aliman dha'a bainal juhal, juga sayangilah seorang alim yang dia itu hilang, yang dia itu masuk dalam golongan orang-orang yang bodoh atau juhal. Yang pertama, ikhwan dimuliakan Allah, bahwa kita tidak hanya menyayangi orang-orang yang fakir, misalnya orang yang di bawah derajatnya pada aspek apapun dibandingkan kita. Bahkan Rasulullah bahkan menaruh perhatian khusus, kata beliau, juga kalian harus sayangi, berbelas kasihlah kepada, dulunya dia orang yang dihormati, ya kasarnya pejabat lah, terus tiba-tiba turun. Nah yang main ini kadang ini harus kesian. Ngapa kadang-kadang yang seperti ini dia merasa dia masih punya power, dia merasa bahwa dia dulunya punya pengikut yang banyak. Maka yang seperti ini kita harus menjaga hatinya dengan cara, bukan berarti oh kamu tuh disanjung-sanjung, enggak, tapi kita jaga kemanusiaannya, kita jaga harga dirinya. Karena ikhwan dimuliakan Allah, orang kalau sudah punya power terus hilang, biasanya hatinya hancur. Biasa nunjuk, biasa mimpin, biasa disambut, wah selamat datang Pak, selamat datang Pak, disambut dengan kamera yang banyak, tiba-tiba kemudian jadi terhinakan gara-gara sudah tidak punya jabatan lagi. Ini banyak.
Nah, ikhwan dimuliakan Allah, yang seperti ini ditakutkan kalau imannya tak kuat, hatinya hancur. Maka kita rangkul, kita hargai beliau sebagai seorang manusia. Tentunya tidak harus melebih-lebihkan, tapi intinya adalah yang seperti ini karena dia dulunya pernah, ya bahasa sederhananya post power syndrome lah, bahwa dia dulunya punya pengikut yang banyak, punya kekuasaan, tanda tangannya bergo, bukan burgo, berharga. Maka yang seperti ini kemudian ketika dia telah selesai dari segala kejayaannya, di bawah dia di situ mungkin bahasa kita ngomong-ngomong, kemudian pusing kepalanya, kemudian kadang kalau tidak dibarengi dengan kekuatan iman, dia melakukan tindak tanduk atau ucapan-ucapan yang bahkan kemudian menambah hancur harga diri. Misal, aku nih dulu, nah ente dulu gitu, sekarang sama baik, dapat cak belagak-belagak itu, kira-kira seperti itu. Nah yang seperti itu kita rangkul, sayangi kata Rasulullah. Bukan bahkan kita membenci, tapi malah sebaliknya kita menyayangi, kita rangkul, kita ajak baik-baik dan kita arahkan bahwa setiap manusia itu punya masanya, setiap masa punya orangnya. Jadi itu kita sadarkan bahwa memang ya kita nggak bisa selamanya jadi pemimpin, terus jadi orang mulia, menjadi pejabat yang ujung-ujungnya masuk kita tuh semua sama. Nah ini yang seperti ini kata beliau, rangkul lah, karena yang seperti ini kalau tidak dirangkul maka dia akan jatuh ke dalam lembah ketidaksyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan irhamu ghaniyan iftaqara. Juga sayangilah, dalam bahasa kita bebas, rangkullah siapa? Orang yang kaya kemudian jatuh miskin. Nah yang ini kan kalau tidak benar, kadang omongannya besar, terus kemudian akhirnya dicemooh masyarakat. Maka tidak ada aib ya ikhwan, dulunya kaya terus jatuh miskin, tidak ada aib. Toh tidak ada orang yang pengen jadi fakir, itu nggak ada. Secara umum itu tidak ada. Pengen semuanya jadi kaya. Maka kita sabarkan dia, minimal kau tuh pernah sugih, minimal kamu pernah punya apapun, minimal. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Kita sayangi, kita rangkul, karena yang seperti ini kalau tidak, itu lagi-lagi dia akan, ya sudahlah, berarti aku supaya kembali kepada kekayaan terdahulu kemudian memilih jalan yang salah. Nah ini yang salah juga orang sekitarnya yang tidak menyabarkan, tidak menyadarkan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang seperti ini kita rangkul. Ada di sekitar kita, dulunya Masya Allah, maka sekarang kita ajak baik-baik, kita ajak bersyukur kepada Allah, kita ajak terima. Jangan sampai kemudian, karena biasanya kalau sudah pernah kaya dibarengi dengan sifat memang tidak galak kalah sama yang lain, kaget tahan hutang. Ini ikhwan, saya pecinta membaca roman. Dulu ada roman judulnya yang dikarang, kalau tidak salah, kalau tidak Amara Rusli atau Sultan Takdir di Sabana, menceritakan kita orang Palembang ini. Judulnya Dian yang Tak Kunjung Padam. Menceritakan ada orang yang dia bangsawan, kemudian dia akhirnya dia besak-pasak daripada tiang untuk menang ke gaya ini. Cak kita ni kan misalnya nak kemana cak, biasalah beli pala iwak untuk kucing di rumah. Ternyata untuk dia ketahuan kan malu, dia sudah nggak mau bayar, pengen makan kepala iwak tidak masalah. Nah ghaniyan qad iftaqara. Jadi ya ikhwan, kalau tidak dibarengi dengan akhlak, dengan iman, maka berbahaya. Maka kita rangkul yang seperti ini supaya dia tidak jatuh kepada lembah kesalahan. Yang ketiga kata beliau, kemudian iftaqiru aliman dha'a bainal juhal. Kemudian sayangilah orang alim yang dia itu hilang di antara orang-orang yang awam. Apa makna hilang di sini? Dia tenggelam di tengah orang-orang awam. Yang cocoknya ini orang-orang awam ini galak ngatur loh. Nah ini bahaya. Bahwa adabnya orang awam itu kita mendengar alim. Adabnya alim mengajar dengan ikhlasillahi ta'ala, seperti itu. Maka sekarang takutnya yang alim nyari dunia, yang jahil, orang awam itu galak-galak ngatur ulama.
maka hancur dunia dan beserta isinya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau ada fatwa ya sudah terima saja dari ulama. Ustaz tapi kami ini tak baca tapi cak-cak baca itu banyak. Menurut hadis ini Ustaz, ya sudah ente ngajar hadis, aku dengar. Nah itu bukan tak galak diskusi Pak. Runtutannya panjang kaget kalau ya, ujung-ujungnya debat-debat kusir. Misalnya seperti itu, Ustaz, ngapolah kita di Indonesia ini Lebaran Saudi tanggal sekian, kita ini tanggal sekian. Ya sudah melok ya Pak. Syukuri saya sampaikan kepada orang sering bertanya, ngapo sampai berubah? Intinya mah ini Pak. Orang awam itu selamat di akhirat, yang penting taat. Maksudnya Saudi Lebaran Selasa. Kaget pasti ada yang bertanya ini insyaallah. Bakal ada yang bertanya pas makan kaget. Nah, Ustaz, Lebaran ini kan kita ini kan di Saudi kan hari Rabu. Ngapo kita di Kamis? Kalau anak tanya kan ditanya orang depan. Tapi Ustaz mana? Nah, kalau tapi itu tanyalah langsung sebagai orang awam Pak. Di akhirat sekalipun kita salah ini, sekalipun kita salah berhari raya di hari Kamis misalnya, berpuasa kita hari Rabu, maka kita salahkan pemerintah Pak. Aman, nyaman. Kalau begitu dah fulan bin fulan Iqbal Harun apa itu ya Allah, ini bos-bos kami ini pojok-pojok itu ya. Kami dak katik sami'na wa ata'na. Sementara engkau ya Allah sudah menyatakan, wahai orang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah kami ya Allah merupakan ulil amri. Selesai. Aman tak Pak? Aman. Tapi ini Ustaz, hadisnya mah ini Saudi mah ini. Nah, ente lah bikin mazhab dewe, kaget di akhirat ditanya Allah, ente jawablah dewe. Selesai kan? Ya mah itu Pak, sederhana Pak agama itu. Ketika kita punya ketaatan kepada ulil amri yang dalam hal ini adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kemenak atau depak zaman dahulu, dalam hal ini orang-orang yang punya kuasa, otoritas di bidang fatwa memfatwakan, dia sudah kita melok. Itulah lemak jadi orang awam. Emang dikira jadi alim lemak? Tak lemak Pak. Di akhirat banyak yang tanya, ngapa budak kampung ni salah, ente disalahkan, terus seperti itu. Kalau memang pengen ranah belajar hadis, belajar fatwa, yuk belajar niat, jangan nanggung-nanggung. Belajar setetak inilah galak bahaya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini yang ingin kami sampaikan. Termasuk apa? Rasdul kiblah. Rasdul kiblah, arah kiblah. Ustaz, berdasarkan kemarin tuh ada lempengan bergeser, pecah tahu nih ya Pak. Ini menurut Google Map, menurut GPS. Emang GPS bukan makhluk? Ya makhluk, ada bangko salah Pak. Jadi aku tuh main ini. Sekarang tak tanya, ente harus membuat kiblat tuh menghubungi kemenang tidak? Menghubungi, oke. Mana yang menjadi patokan kemenang? Petugasnya itulah yang jadikan patokan. Tapi Ustaz, menurut GPS lah melenceng. Ya sudah, ente melok melenceng. Melencenglah kanan atau kiri. Tapi kemudian lanjut di akhirat kaget, ente siap-siap berdialog dengan Allah. Kalau kita nih orang awam dari kemenang, Pak mana Pak? Kata Pak kemenang ini menurut kami sudah selesai. Kita serahkan kepada pemerintah. Karena apa? Keputusan pemerintah yuzilul khilaf akan menghilangkan perbedaan. Masalahnya di Indonesia ini ada yang merasa lebih punya otoritas dibandingkan pemerintah. Itu masalahnya. Nah ini kalau sudah seperti ini, mereka punya pandangan lain, kita hormati. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan ketaatan kepada pemerintah itu harga mati. Kenapa? Allah, Rasulnya ulil amri. Allah punya utusan namanya Rasul. Rasul punya sebagai yang punya otoritas wewenang pada aspek pemerintahan dan keagamaan itu kan Rasul. Punya otoritas pada aspek pemerintahan itu yang dilanjutkan kepada ulil amri. Ulil amri ini ada pemerintah, ada ulama, dalam hal ini majelis ulama, dalam hal ini misalnya kemenang, maka kita ikuti saja kemenang. Tak galak melok, ya sudah, itu resiko masing-masing. Jadi mohon setelah ini tidak usah nak bertanya lagi, Ustaz ngapola neman yang bertanya ini. Pening banget, sudah. Karena aku belajar ini, kata Ustaz ini melok Ustaz itu sudah selesai. Kata Ustaz ini bente melok sudah selesai. Kaget di akhirat berkumpullah bersama Ustaz ini.
yang beliau siap menjelaskan kepada Allah. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi untuk dipahami bersama. Nah, kalau kita ketemu seorang alim yang diatur-atur orang bodoh, ini kita kesian. Pecah tak katik fungsi ilmu. Ustaz Ma'manulah ya, kalau gitu dia sudah Pak melo. Nah, ya ikhwan dimuliakan Allah. Maka dikatakan ini kita sudah dalam pembahasan 2 tahun yang lalu ini sudah, bahwa 4 komponen beragama itu akan indah. Dunia dengan agama ini akan berjalan selaras. Kenapa? Salah satunya adalah wa madamal juhala lam yastakbiru amma lam ya'lamu. Selama orang-orang awam itu tidak sombong dengan apa yang mereka tak tahu. Dia tidak tahu perkara, baru belajar terjemah, kemudian ikut ini ikut itu, kemudian langsung protes ustaz ulama seperti itu. Kacau dunia. Karena kenapa? Yang ini merasa dia punya ilmu, yang ini merasa punya ilmu. Contoh kecil. Ini ingin kami sampaikan. Masya Allah di Baitur Rahman ini kan polanya bagus. Jadi Pak Ketua, pengurus itu manggil ustaz untuk minta fatwa. Khair, bagus, sangat bagus sekali. Ada masjid Pak ini, mohon maaf sekali lagi minta maaf. Kadang manajemen masjid di Indonesia secara umum nih, memang kita tidak bisa protes lah, namanya memang seninya Indonesia itu seperti itu. Masjid bangun dewek, operasionalnya cari dewek, kemudian segala macamnya swadaya semua. Maka muncul masjid itu apa? Minta di pinggir-pinggir jalan kan. Di Malaysia ada kati, Singapura kati. Kenapa? Karena masjid itu didirikan oleh pemerintah, di bawah kontrol pemerintah. Kemudian imam, khatib, marbot segala macam PNS itu satu. Apalagi negara-negara Arab nggak ada masjid itu yang minta-minta di pinggir jalan, tidak kati. Itu satu. Yang kedua, akhirnya setelah masjid di Indonesia ini dia swadaya, maka orang-orang yang dia pernah bekerja di satu instansi karena punya pengalaman mengurus organisasi, mengurus kantor, manajemen segala sesuatu, punya inisiatif untuk yuk kita bikin masjid. Oke, tidak masalah, bagus. Tapi kemudian muncul masalah baru. Kadang ketika mereka pengen bikin masjid, berantuk tuh belum sesuai dengan fikihnya Pak. Baru 15-20 rumah, sebelah sana ada masjid. Sementara dalam mazhab Syafi'i itu kan harus ada 40 kanan kiri kan begitu ya. Karena dia tidak minta musyawarah lagi dengan para ulama. Nah, ini jadi masalah tuh mulai di sini. Kemudian setelah itu manajemennya masjid diatur oleh orang-orang yang tak paham dengan fikih. Contoh, nah ini masih masuk. Walaupun sudah mulai agak kejauhan. Antara shaf pertama dengan imam itu jangan jauh-jauh. Makmum yang pertama nak maju, kalau dia itu kenapa? Oh, ini bagusnya estetiknya. Menurut estetik, fikih bukan estetik. Karena yang ngatur masjid itu orang-orang yang dia tidak paham dengan agama, tidak galak bertanya dengan ulama. Nah, di sini sudah mulai masalah. Masalah berikutnya pada aspek keuangan. Misalnya kalau wakaf kita lewat yang tadi keranda Pak. Biasanya kan ada bentuk keranda supaya ingat mati, tidak perlu main itu, ngenjuk itu lah Pak. Supaya kita ingat mati, ada pelangkungan lewat keranda itu, dibuat keranda. Nah, kemudian setelah itu uang itu disimpan dengan alasan ini. Sementara setiap orang yang infak ke masjid itu supaya uang itu dikeluarkan Pak. Supaya diadakan acara seperti ini tiap hari taklim, itu kan operasional yang ketika kita mengeluarkan infak di masjid, pengen itu masjid itu ini Pak. Ada kegiatan agama, ada kemudian Jumat Barokah, ada ini, ada itu, ada etika. Ini ketika diumumkan, oh bangga, masjid A, masjid B, masjid C, apa 530 juta rupiah. Sementara marbotnya kurus-kurus, WC-nya tidak benar. Ngapo? Karena ego tadi, merasa pernah punya power sehingga ngatur-ngatur, bermodalkan maaf pernah haji baik. Ya ikhwan, hati-hati. Masjid rumah Allah, masjid milik umat, maka yang punya otoritas memang pengurus silakan, tapi sering-seringlah minta pendapat kepada para ulama. Ini
mimbar. Kalau yang main itu podium, Pak. Nah, contoh kecil ya. Rasulullah itu podium apa mimbar? Mimbar. Nah, ini mimbar. Nah, ikhwan fillah, jadi seperti itu maksud saya. Banyak hal di masjid di Indonesia, bukan di Palembang, di Indonesia itu rata-rata seperti itu. Karena yang mengurusnya orang yang pernah bekerja kemudian pensiun, apalah gawin masuk masjid. Nak ngatur pula. Pendapatnya pengen didengar, hati-hati ya ikhwan. Ini tanggung jawab untuk ditanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama alim kalau kemudian dia diatur-atur oleh orang awam itu bahaya, kasihan. Pecah tak pernah belajar agama dia diatur-atur. Kalau mungkin dia mengiyakan strategi mungkin. Misalnya ada orang yang dia tuh keras, tapi ulama bapak ini tidak baca, dikerasi. Iya kan dulu meloi kendaknya lama-lama kalau cinta akhirnya dibalikkan lagi. Itu udah strategi khair boleh. Tapi kemudian kalau terus dari awal sampai ke akhir ulamanya diatur-atur, kasihan, Pak. Kasihan. Berpuluh-puluh tahun belajar agama kemudian disetir-setir oleh orang awam, itu kasihan. Nah, ini kita belajar untuk menghormati ulama, letakkan ulama sesuai dengan porsinya. Dan kita ingatkan kalau memang dia tuh salah Ustaz, ya datangi 4 mato, 6 mato, 8 mato, dikit-dikit dalam jalsah kecil kita ingatkan Ustaz ini ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah disetir terus segala macam, kasihan. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Wal hilmu zinatul ilmi. Santun lembut itu merupakan penghiasnya ilmu. Karena seseorang kalau dia punya ilmu tapi tak santun itu bahaya. Maka kan doa yang sering kita baca ketika pengen belajar, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Ya Allah, kalau minta sugihkan kami, ya Allah tolong sugihkan kami dengan ilmu dulu. Kemudian wa zayyinna bil hilmi, kemudian ya Allah, kemudian hiasilah kami itu dengan kesantunan, kelemah lembutan. Karena kadang kalau Islam dia pengajar tapi pecah amarah terus. Yang ini salah, itu salah, kemudian itu dihancur-hancurkan pendapat orang juga nggak boleh. Orang ilmu itu mestinya menambahkan kebaikan, kelembutan, kesantunan. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan tadi. Wat tadallulu, dan merendahkan diri. Tadallul itu makna aslinya adalah hina. Artinya dia menghinakan diri, bukan hina artinya aku ini terhina, tapi merasakan kekurangan terus. Dan merasakan kekurangan, merasakan kefakiran atau kehinaan itu zinatul muta'allimi, hiasan orang yang belajar, hiasannya santri. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu fatahallahu lahu baban ilal jannah wa farashat lahul malaikatu aknafaha wa sallat alaihi malaikatus samawat wa hitanul bahar. Kelebihan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar, Pak. Maka kita ini kan bukan santri, tetapi kita bisa jadi santri dengan cara niat keluar dari rumah tadi masing-masing. Ya Allah, aku berniat, karena Allah tahu hari Sabtu nak belajar, ya Allah, aku berniat untuk menuntut ilmu, ya Allah. Itu sudah jadi santri, muta'alim, seorang mau belajar. Apa fadilah yang diberikan kepada mereka? Diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar, maksudnya keluar rumah, keluar dari rumah masing-masing, kharaja yuridu ilman, yang dia keluar itu adalah untuk menuntut ilmu, ya ta'allamuhu, yang ilmu itu ia pelajari, fatahallahu lahu baban ilal jannah, maka niscaya Allah bukakan satu pintu untuknya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa farashat lahul malaikatu, kemudian malaikat itu membentangkan sayapnya untuk orang tersebut. Artinya malaikat membentangkan sayapnya untuk orang tersebut. Wa sallat alaihi malaikatus samawat, sementara malaikat-malaikat langit itu bersalawat mendoakannya. Termasuk juga wahidanul bahri, termasuk ikan-ikan yang ada di samudra. Bapak-bapak, ini cerita betul terjadi. Ini terjadi kepada al-Sawab ini Al-Habib Salim Asy-Syadzili, Sultanul Ulama. Beliau ini diberikan gelar Sultanul Ulama, rajanya alim, rajanya ulama.
ulama punya sultan di zaman ini namanya Al-Habib Salim Asy-Syatiri, barusan meninggal sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dulu ada yang dikenal sebagai sultan ulama, Sultanul Ilmi Izzuddin Abdus Salam. Sultannya ilmu itu Syekh atau Al-Alim Izzuddin Abdus Salam yang mengarang salah satu kitab namanya Syajaratul Ma'arif. Maka kita lihat pada satu saat ini ada orang merendahkan hadis ya Habib, emang benar katanya malaikat itu membentangkan sayapnya untuk siapa? Untuk orang yang menuntut ilmu. Kata beliau, benar. Maka Habib, aku tak percaya, aku pengen jingok. Ya khair, kata beliau. Ya Allah, kejingok Pak, langsung ngeheng saat itu juga. Karena malaikat ketika ditampakkan dalam penampakan yang asli Pak, stres gitu kan. Besarnya, gagahnya luar biasanya. Ya, dengan setingkat Rasul pun Nabi Muhammad SAW apa yang ketakutan kan? Ketika pertama menerima wahyu, kemudian ketika pulang malaikat Jibril menampakkan penampakan asli. Timur barat itu semuanya malaikat Jibril semua, baru sayapnya saja. Takut pulang itu apa katanya? Zammiluni, wahai Khadijah, tolong selimuti aku. Karena beliau belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu. Kita diperlihatkan seperti itu, mungkin bukan langsung pingsan di tempat. Nah, ya Allah. Tapi itu menunjukkan betapa ternyata hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan atau membatasi kemampuan kita, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Allah batasi penglihatan mata kita yang kecil-kecil. Nak minum tak jadi minum, ngapu alat banyak cacingnya di sini. Nak makan tak jadi makan, ngapu alat banyak bakterinya. Hikmah kita tak jingok Pak. Padahal di situ telok lalat ada di situ, bakteri ada di situ, tapi mau baik aja. Pegawai dah habis langsung disok ke piringnya. Itu hikmah kenapa Allah berikan batasan kepada mata kita. Telinga kita terbatas. Kalau kita dengar gelombang ini gelombang itu tuh, tak baca tidur gitu, tak tenang hidup gitu. Susah kita membagi konsentrasi mana yang harus didengarkan. Maka di balik keterbatasan ternyata itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pembahasan. Jadi orang yang kalau sudah dari rumahnya ingin menjadi muta'alim, pembelajar, menuntut ilmu dari rumah masing-masing, maka malaikat itu akan mengepakkan sayapnya menaungi orang tersebut. Itu bentuk kasih sayang daripada Allah. Malaikat ridha kepada para penuntut ilmu yang memang dia belajar lillahi ta'ala. Yang berikutnya malaikat langit itu kemudian mereka bersalawat untuk orang tersebut. Salawat malaikat itu artinya doa untuk orang tersebut, mintakan ampun kepada Allah supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita temukan, Ustaz, emang malaikat itu banyak jumlahnya, lebih banyak daripada manusia. Maka ada divisi-divisi juga. Seperti ini, Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Sesungguhnya Allah punya malaikat patroli. Malaikat ada patroli, sayyahin. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat yang tugasnya keliling di atas muka bumi ini, di mana ada majelis ilmu, yang majelis ilmunya lillahi ta'ala, mereka duduk ikut di situ. Kemudian bertasbih kepada Allah, membersamai mereka. Kemudian dengan asbab itulah kemudian turun sakinah, ketenangan dalam batin, dalam jiwa masing-masing. Apakah malaikat saja, malaikat langit yang bersalawat hatta al-hitanu fil bahar, hatta sampai iwa yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di sungai pun bersalawat kepada para penuntut ilmu. Nah, percaya tak percaya Pak, memang ada. Zaman dulu 30-40 tahun yang lalu itu ada Syarifah. Itu bahkan ngerti itu. Ada ikan yang ya Allah, ikan yang bersalawat, ikan yang betul Pak, Masya Allah. Di Palembang, Masya Allah, Palembang ini banyak berlian yang kita tidak tahu, yang dia tersimpan memang sengaja disimpankan Allah. Yang kalau kita tahu kisahnya itu luar biasa. Dan beliau bukan orang gila. Jadi nanti bapak-bapak kalau ziarah ke Kambang Koci, ada namanya Syarifah Zainah binti Syahab. Syarifah Zainah binti Syahab ini, beliau tuh sehari baca suratul Ikhlas tuh 25.000 kali. Tak sampai gitu baru hari ini sampai cerita 25.000 kali suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Beliau sampai ngomong, kalau pacak beli waktu ku beli dari ente katanya.
Karena ilmu waktumu yang kosong itu supaya aku bisa zikir kepada Allah banyak-banyak. Oh, itu maqam beliau sangat tinggi. Jadi saya dapat cerita ada seorang di Hadramaut, ada seorang Syekh Sultanah. Syekh Sultanah ini orang yang setiap hari ketemu Rasulullah secara langsung. Maka di rumahnya itu sekampung itu pasti penuh. Orang apa? Orang pengen bertanya kalau Rasulullah begini, tolong tanyakan. Oh, dia jawab. Nah, di Palembang ada Syarifah Zainab binti Syahab, agak cari di Kambang Koci. Bertabarruk, kita berdoa kepada Allah. Bijahi al-awliya. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak Pak orang soleh di Palembang ini. Kalau yang kejingoan banyak yang rusak, kita berharap yang tidak kejingoan yang baik itu jauh lebih banyak lagi. InsyaAllah, amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, jadi maksudnya apa? Bahwa seorang muta'alim, seorang pembelajar itu harus merasakan dirinya hina, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya kurang. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan seperti ini. Ketika aku baru belajar, seolah-olah aku ini orang paling alim di dunia. Ketika tengah belajar, sudah banyak belajar, kemudian muncul sifat tawadhu. Artinya, oh ya, aku ini masih banyak yang kurang. Aku bisa belajar bahasa Arab tapi tidak bisa sorof misalnya. Bisa bahasa sorof tidak bisa fikih. Kan ilmu Islam itu luas, ilmu ini luas. Sama seperti ada orang yang sudah profesor doktor di bidangnya, di bidang matematika, dia merasa, aduh anggaplah saya ini punya ilmu pada bidang matematika, itu sedikit sekali. Betul-betul sifat tawadhu. Karena orang kalau sudah semakin mendalami ilmu, semakin dia merasa masih banyak kurang dan bodohnya. Aku ni iyalah matematika saya bisa, tapi biologi aku tidak tahu. Itu kan sifat tawadhu namanya. Tapi orang kalau sudah pada puncak belajarnya, merasa tidak punya apa-apa. Dah rasa kata hati apa? Padahal belum penuh itu ilmu. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Jadi kalau kita jenguk ada orang nak nyalakan orang baik, itulah tahu di mana tingkatannya. Kan tingkatannya itu seperti itu tadi. Yang ini merasa dia sudah paling alim, baru belajar. Kalau sudah mulai asik teman belajar, sering belajar, maka dia merasa muncul sifat tawadhu. Tapi kalau dia teruskan itu, dia teruskan itu, maka satu saja dia tidak punya apa-apa. Maka kami ulangi lagi, kalau ada orang sering menyalahkan, kita lah tahu di mana levelnya. Tidak usah dibahas lagi, tidak usah dilayani, cukup kalau ente mah itu khair. Kita doakan sama-sama masuk surganya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Selesai masalah. Kami susah nak berbu, masih balik lagi nak nanya. Pokoknya nak intinya rebu ya rebu, kalau nak kemis ya kemis. Masing-masing punya dalil. Nak aman lagi apa Pak? Tidak usah puasa. Aman. Sunnah. Kemudian selanjutnya watarkul minnati zinatul ihsan. Sementara kemudian tarkul minnah, meninggalkan apa bahasa kita ni bebangkilan. Bebangkilan itu apa? Nyebut-nyebut pemberian, nyebut-nyebut kebaikan. Kau ni dulu mendekati aku, tak kaca sama ini. Itu kan buat itu. Kau terkenang tak? Kau lagi banyak utang dulu. Aku inilah cek yang nolong kau tu. Ente waktu banyak utang didatangi polisi dulu. Aku lah ngawain kau masuk obak itu nah. Yo apa fungsinya? Terus ketika kita sudah melakukan kebaikan diungkit-ungkit itu Pak, kata orang Arab seperti ada anjing yang muntah dijilat balik lagi, naudzubillah. Bahasa kita galak buruk si kuat mau main. Ya sudah lah ya ikhwan, kalau sudah berbuat baik ngapain kita harus ungkit-ungkit? Toh ketika kita berbuat baik, toh hakikatnya bukan punya kita. Oh, merasa kita punya uang. Dari mana? Dari gawe, dari ini. Begawe itu Allah yang bikin kita sehat. Allah yang mudah lancar, memudahkan dan lancarkan kita. Terus kalau kita merasa kamu dulu kalau aku tanda tangan KTBLC ini kalau tidak baca naik jadi pegawai apa. Yang ngapain juga jabatan kok dari Allah terus kita banggakan. Maka orang yang sering mengungkit-ungkit kebaikan, satu, dia akan menghapuskan pahalanya. Yang kedua yang lebih berbahaya, ini orang merasa bahwa dia punya andil dalam kebaikan tersebut, padahal semuanya la haula wala quwwata illa billah. Cukup, tidak usah. Kalau kita rasa pengen nak nyebut kebaikan tuh istighfar. Ya Allah, malunya
Allah pun tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikan kepada kita. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, sudahlah malu sama Allah bahwa Allah itu sudah sangat maha baik. Terus kemudian kita yang tak punya apa-apa, hanya punya hak pinjam, kemudian selanjutnya kita merasa punya jasa, terus kita ungkit-ungkit kebaikan tersebut. Itu akan menjadi sia-sia saja. Apa perumpamannya dalam Al-Quran? Ini ada batu, licin, debu. Di atas batu yang licin ada debu, ditimpa angin. Hilang tak debunya? Hilang. Ditambah hujan yang lebat, masih ada tak debunya? Tambah hilang. Itulah kebaikan orang-orang yang sering mengungkit-ungkit. Lah banyak muloidah. Kemudian selanjutnya karena dia ada ikhlas tak kokoh, setelah itu disebut-sebut lagi, maka sia-sia saja amalnya. Kemudian selanjutnya, wal khusyu'u zinatus shalah. Yang terakhir, khusyuk itu hiasannya salat. Artinya salat itu akan semakin indah, semakin sempurna manakala kita khusyuk. Bapak-bapak, kita cari rukun entah 13, entah 17, entah 21 rukun salat itu tak ganti khusyuk. Ada tak khusyuk? Tak ganti. Karena khusyuk itu bukan rukun fikih. Fikih itu kan rukun zahir. Khusyuk itu hati. Maka kalau cari khusyuk jangan dalam ilmu fikih, carinya di bab-bab tasawuf, khusyuk, maka kita akan dapatkan itu. Berarti maksudnya ketika seorang beribadah itu memadukan antara zahir dan batinnya. Di dalam sholat tidak ada rukun kecuali satu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Ketiga al-fatihah, rukuk, sujud. Apa yang mendekat-dekati indikator khusyuk apa? Tumaknina. Apa tumaknina? Ayo tumaknina kau. Bahasa kita tumaknina. Tumaknina itu tenang, tidak ngerasa gerusu. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang tumakninah itu ditunjukkan dengan tidak banyak gerak. Cak bapak ini ada jenggot ya, dipanjangkan maksudnya. Boleh jenggot lagi selalu. Cek, jadi pendek juga. Kayak kita jenggot lah. Kaget ada yang zamanul SMS buka HP dia. Itu sudah bukan tumakninah lagi dalam mazhab Syafi'i. Kita tak bicara mazhab yang lain. Nengok kalau kemarin kan ada pak bajenggot, ada bajenggot, pak begaut segala. Kejenggotan kan kalau sering kali. Itu dalam mazhab Syafi'i sudah batal. Kalau mazhab yang lain, wallahu a'lam, kita berhusnudzan bahwa orang tersebut mazhab bukan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena orang kalau tidak orang bergerak, kecuali gerakan itu biasanya diperintah oleh otak, Pak. Itu alasan Imam Syafi'i. Kita ini Pak, begaut itu perintah otak. Cuma kadang tidak ada yang diawali dibarengi dengan benak atau perintah yang kita sadar atau tidak. Kalau kita ada nyamuk ini, ada nyamuk itu kan pikiran. Sementara orang khusyuk itu diharapkan fokus ketika sholat. Maka mengapa di dalam sholat itu kemudian ada tumakninah, tidak boleh banyak bergerak? Itu tujuannya, supaya ketika seseorang sedang sholat, sedang melakukan sholat misalnya, maka kalau dia terus seperti itu kan sudah ini batuknya apa kira-kira sudah itu. Kemudian selanjutnya dia banyak bergerak, toleh kanan, toleh kiri segala macam. Apa yang kita lihat otomatis diproses oleh otak dan itu akan berpengaruh terhadap kekhusyuan seseorang. Maka disitulah mengapa Imam Syafi'i punya alasan bahwa orang yang banyak bergerak itu cenderung kemudian dalam mazhab beliau menjadi batal. Maka oleh karena itu ikhwan, kalau sholat itu ya sudah sholat kita. Nah ada nyamuk tahan, kapan lagi lah kita berkorban untuk agama kira-kira kan? Digigit nyamuk, ya Allah aku pernah digigit nyamuk, aku tahan gara-gara engkau ya Allah. Itu wujud bentuk-bentuk pengorbanan mujahadah kepada Allah SWT. Nah apa hakikat khusyuk? Khusyuk ini Pak, ketika kita yang terfokus hanya kepada Allah, itulah khusyuk. Mulainya kapan? Mulainya dari ketika kita sudah ingin melakukan berangkat dari rumah. Seperti tadi berangkat dari rumah niatillahi ta'ala untuk belajar, untuk ilmu, untuk ibadah. Ketika kita wudhu, maka wudhunya khusyuk, tenang wudhu. Dikatakan bahwa khusyuk itu merupakan preambel. Khusyuk itu merupakan muqaddimahnya sholat.
Maka orang kalau pengen khusyuk, maka sempurnakan wudhunya, kata Rasulullah. Maka wudhu orang kalau sempurna, maka ketika dia sholat itu akan sangat terbantukan oleh khusyuknya ketika dia sedang wudhu. Makanya kalau wudhu itu makruh kita ini sambil bergesa-gesa, cerita-cerita, mana aja gitu, pernah lagi sambil wudhu. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah ketika ada orang Assalamualaikum ya Rasulullah, beliau tak jawab, lanjutkan wudhu. Selesai doa maka beliau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyatakan ketika orang sedang wudhu itu masih hakikatnya seperti dalam salat, maka jangan ajak bicara orang sedang wudhu. Nah, ya, maka bahkan ada beberapa kondisi di mana seorang tidak disunnahkan untuk mengucapkan salam pada siapa? Pada orang yang sholat. Ketika pengajian seperti ini, kalau majelis seperti tidak usah Assalamualaikum dari belakang, terganggu. Lagi khutbah, termasuk selanjutnya orang lagi apa? Orang sedang wudu, maka khusyuk. Ustaz, mak mano, aku nih kalau sholat, setiap sholat tuh teringat, tapi setelah teringat ke yang lain, aku balik ke lagi. Apa khusyuk tak? Dalam takaran tatanan kita orang awam, mudah-mudahan sudah masuk khusyuk. Tapi khusyuk levelnya gitu. Khusyuk levelnya sahabat tak usah cerita ke. Khusyuknya para aulia tak usah cerita ke. Berarti kita berupaya untuk kembali kepada apa yang kita lakukan di ketika sholat, itu sudah mudah-mudahan masuk dalam khusyuk. Dan bapak-bapak tolong jangan ngerasa tuh diranapi ini yang baca imam. Ketika kita sholat ya, hadir kepada atau Allah atau Allah ya Allah atau Allah. Karena kadang ada orang yang khusyuk dengarkan bacaan imam, nah imam ini salah, kurang panjang imam ini. Kita ini mikir ke Allah atau mikir ke bacaan imam. Seperti itu. Ini tapi untuk pembelajaran tidak apa-apa. Kita khusyuk dengan bacaan ayat sampai menangis-nangis, masya Allah. Tapi kemudian fokus dia ke Quran, takut kita nih sholatnya untuk dengar bacaan imam atau untuk Allah. Nah, kira-kira saja itu ulama mengajarkan kepada kita. Jadi bolehlah kita terus sambil dibarengi dengan hati. Jadi khusyuk ini berupaya kita banyak sekali instrumennya. Jangan teman-teman kenyang, kita teman kenyang kalau khusyuk. Sudah. Kalau makan kita kenyang, kemudian kita banyak makan yang haram, itu akan sangat berpengaruh kepada khusyuk atau tidaknya seorang. Tapi intinya adalah kita berupaya fokus dengan apa gerakan kita, kemudian hati kita menyebut Allah, maka disitulah kita berharap itulah khusyuk kita. Diselimpengkan lagi sama setan, teringat ke ini dan itu, balik lagi terus seperti itu sampai kita kemudian berharap kepada Allah yang sedikit di kita ini maka dianggap banyak oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bi taqwallah. Sebelum ditutup ada pertanyaan diaturi. Ya silakan. Wajib menaati pemimpin yang adil, kata-kata adil. Nah, patokan adil itu seperti apa? Maksud pemimpin yang adil itu. Yang kedua, yang ketiga, kalau seandainya kita meyakini pemimpin itu zalim, misalnya, boleh nggak kita taati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tidak kedengaran. 3 pertanyaan. Yang pertama terkait surat An-Nisa 59, ya, kita taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Apakah taat kepada ulil amri itu tanpa syarat? Yang kedua, patokannya taat ke pemimpin yang adil. Patokan adil itu seperti apa pemimpin yang adil itu? Kemudian kalau kita meyakini seorang pemimpin yang zalim, apakah boleh kita taat kepada pemimpin yang zalim? Terima kasih sekali. Ya, pertanyaan yang bagus.
apakah taat kepada pemimpin itu tidak bersyarat? Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, perhatikan, habaib itu para ulama yang itu, lihat, mereka sangat-sangat kritis terhadap pemerintah. Ada sebagian kritis. Tapi apakah kemudian mereka memisahkan diri? Kan enggak. Artinya kita boleh bersuara, kita boleh mengingatkan, tapi setelah ternyata tetap seperti itu, ya sudah taati. Sama seperti yang cerita kemarin, ada orang yang cerita, bagaimana saya Ustaz, pokoknya saya harus begitu. Saya bilang ya silakan kamu. Rasdul kiblah itu yang sudah ditetapkan depan, menurut orang ini salah. Maka saya pengen saya geser dikit. Ya sudah silakan sebenarnya. Tapi satu masalahnya, ketika kamu geser dikit, tidak bersama yang lain, kamu sudah niatnya apa? Saya niat mufarek katanya. Kalau bapak berniat mufarek, putus jamaah ini di belakangnya. Sementara ente itu ada di barisan depan imam, belakang imam langsung. Itu maksudnya baik. Kita wajib mengingatkan. Wajib mengingatkan itu hadis yang barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, atau dengan omongannya, atau dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling lemah. Itu satu bagi yang dengan tangan bisultah, itu dengan kekuasaan. Makanya mengapa orang Islam harus masuk dalam ranah kepemimpinan. Politik wajib masuk politik supaya kita bisa mewarnai. Betapa banyak kita sudah dirugikan dengan undang-undang yang tak berpihak kepada mayoritas misalnya. Maka wajib kita. Maka cara kita untuk masuk ke dalam tatanan pemerintah itu ya masuk pemerintah supaya bisa jadi. Dan alhamdulillah kalau di negara demokrasi itu bisa. Kalau kita mau masuk ke pemerintah langsung dipancung gitu. Di Saudi itu orang dibikin banyak, orang buta huruf sangat tinggi. Kenapa? Kalau orang banyak pintar goyang kekuasaan, Pak. Saudi bukan Islam. Saya sampaikan asasnya Islam iya, tapi apakah kemudian dia khilafah? Bukan. Itu yang harus kita sama-sama ingat, Pak ya. Saudi, Kuwait, Teluk bukan dia negara yang berdasarkan 100% sunnah, enggak. Buktinya mereka bukan dari garis keturunan, itu satu. Yang kedua, mereka dalam sejarah mereka memberontak kepada Khilafah Utsmaniyah. Jadi Saudi tidak bisa jadi patokan untuk negara harus Islam. Dia memperlakukan Islam, iya betul. Tapi apakah juga kepada pejabat juga enggak hukum itu. Tetap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Udahlah enggak usah bicara itu. Nah sekarang masalah ketaatan kepada pemimpin. Apakah bersyarat? Ada syaratnya. Syaratnya kalau pemimpin salah kita ingatkan. Tapi ada adabnya. Bapak-bapak pejabat atau siapapun yang di atas. Bapak-bapak pernah pejabat semua. Minimal jadi kepala keluarga kan. Kita diingat ke anak di mari tersinggung. Nah begitulah pejabat. Maka Allah mengajarkan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Satu saat kan datang ada orang ustaz atau ulama datang kepada Harun ar-Rasyid, wahai khalifah, inni nasihun laka wa mutasyaddidun alaika. Aku pengen memberi nasihat, tapi tolong siap-siap mental ya, karena aku nih orangnya tidak baca ngomong, aku nak keras nak apa adanya. Oh, apa kata? Uskut ya jahil, kata Harun ar-Rasyid. Alim ar-Rasyid. Diam ke orang bodoh. Sesungguhnya sebelum ini ada cerita. Allah pernah mengutus orang yang jauh lebih baik daripadamu kepada orang yang jauh lebih buruk daripadamu. Allah mengutus Nabi Musa yang lebih baik daripadamu kepada orang yang jauh lebih zalim, lebih lalim daripadamu, yaitu siapa? Fir'aun. Dan itu pun Allah menyatakan faqula lahu qawlan layyina. Ngomongnya baik-baik, lembut-lembut, mudah-mudahan hatinya masuk yang kelembutan itu. Nah jadi apakah ketaatan kepada pemerintah itu bersyarat? Ya, kalaupun menurut kita salah kita ingatkan. Kita punya hak untuk mengingatkan. Tapi terhadap pejabat ini sepi ke Pak. Tidak baca sepi, pakai surat. Minimal kita sudah punya usaha untuk mengingatkan Pak. Nah surat kita sampai tak sampai, ya Allah aku sudah sampaikan. Maka ada satu ucapan, Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan aku sudah sampaikan, maka saksikan ini ya Allah. Satu. Yang kedua, konsep adil itu.
Kalau adil dalam definisi ilmu hadis itu bukan 50 ini di 70 sudah porsi, tidak. Adil itu yang pertama takwa kepada Allah. Selama dia masih pada ranah ketakwaan, atau kalau dia bukan muslim dia takut kepada Tuhan yang dia anut, mungkin silahkan saja. Tapi kemudian apakah selanjutnya kita langsung demo, juga agak ingatkan. Setelah diingatkan ternyata tak, ya sudah, kita sudah menjalankan tugas kita sebagai seorang rakyat. Jadi apa ketaatan itu bersyarat? Ya bersyarat, dan pasti. Apakah dia harus adil? Harus adil. Tapi kalau tak adil besar, maka ingatkan dia. Tak baca kita ingatkan dengan wasailul i'lam. Mungkin sekarang kan banyak surat terbuka kepada presiden, sudah lakukan. Tapi bagi kita ternyata tidak sampai-sampai, ya sudah, doakan. Dan doakan itu merupakan bentuk perlawanan yang sangat indah. Ya Allah, ini. Tapi kita juga harus belajar ilmu jadi rakyat. Sebagai pemimpin harus punya ilmu, menjadi rakyat juga punya ilmunya. Seperti yang sering kami sampaikan, jadi imam itu harus ada ilmunya, jadi makmum pun harus ada ilmunya, Pak. Jadi makmum kata ilmu, kacau jamaah ini. Yang di depan budak kecil, kalau misalnya itu kan makmum ini nggak punya ilmu. Jadi hatta kepada hal yang kita tak pernah anggap, itu Islam sudah mengatur, harus punya aturan. Jadi kepada misalnya taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Siapa sih ulil amri? Ulil amri adalah orang yang secara aklamasi, Pak, dipilih, disepakati oleh kaum di tempat tersebut. Sekarang ulil amri kita siapa? Gubernur, kita mengadakan pemilihan. Kata kita ustaz dak Islami, yaitu urusan ente memahami Islam atau tidak. Umat Rasulullah SAW kalau mereka berkumpul tak akan berkumpul pada aspek kesesatan, itu satu. Yang kedua, kalau sudah kesepakatan seperti itu, maka yang tak setuju wajib taat, yang setuju juga silahkan taat. Kalau tidak taat, ingat bahwa negara kita bukan negara yang khilafah, bukan. Negara kita negara yang mengasasnya demokrasi Pancasila. Selama itu kemudian masih ada masalah di negara tersebut, kita ini harus jujurlah, kita harus objektiflah. Saya tak memilih misalnya Fulan bin Fulan sebagai presiden. Tapi ketika dia sudah terpilih, apakah kemudian kita harus mengutuk dia? Enggak boleh, haram, Pak. Kita wajib taat. Ketika sebelum menjadi presiden, maka kita berupaya supaya pilihan kita jadi presiden. Betul tidak? Tapi ketika ternyata pilihan kita tak jadi presiden, si Fulan bin Fulan jadi presiden, kita wajib taat. Itulah Islam. Kemudian kita terus mencari-cari kesalahan, sekarang kita takut hati kita ini yang bermasalah, bukan orang. Karena di sebalik keburukan itu, Ustaz Dairi Sulaiman kan sering bilang, sekurus-kurus ikan masih ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan masih ada tulangnya. Ada kate yang sempurna, Pak. Nak nurunkan sempurna, malaikat, Pak, yang memerintah kita. Makan idak, minum idak, tidur idak, pacak ngurusi kita terus. Tapi kan malaikat, bukan manusia. Justru kalau malaikat jadi presiden kita, masalah pula kita. Disuruhnya puasa terus, tak kawin-kawin, kira-kira seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketaatan kepada ulil amri itu bersyarat. Kalaupun tak setuju, dia ini zalim, Ustaz. Sekarang makna zalim itu apa sih? Ini jangan cuma definisi kita yang salah tentang zalim. Atau kita menganggap zalimnya sedikit, kemudian bahwa zalimnya besar, ternyata mungkin zalimnya ya namanya manusia masih salah. Kita, Pak, saya sampaikan ini untuk menyelamatkan kita masing-masing, hati kita. Karena kalau kita terus, Ustaz, ini zalim, itu zalim, kita ini di mana negara yang tidak kati kezaliman? Aduh. Kalau saya ceritakan cerita Saudi itu miris, nanti kita makan kalau nak cerita. Hatta negara yang kita anggap Islami itu ada cacatnya semua, Pak. Karena memang yang memerintahnya manusia. Pemerintahan yang paling bagus Allah, Rasul, pemerintahan Rasul, Nabi, kurun setelahnya, setelah itu selesai. Itu sudah. Tinggal kita berbesar hati. Kita sudah berupaya memilih, kita ngajak orang lain untuk memilih, kemudian ternyata kalah, kita taat kepada institusi dan kita taati siapapun yang memimpin kita. Selesai. Kalaupun ternyata Ustaz aku dah galak, ya sudah Bapak masuk jadi Pak Kades, jadi Pak Bupati, itu kan lebih bagus. Mujahadah namanya. Wabillahi taufik, sudah isyrok, silakan.
Kakek kita lanjutkan lagi Pak ya, ketika sambil ngobrol-ngobrol. Yang nak isyraq tafadhalu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.